Ya, pemirsa, hingga saat ini Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin mengatakan setelah memintai keterangan sejumlah saksi termasuk kedua anak korban perlu diketahui mempunyai utang lebih dari 100 juta rupiah ke bank dan teman-temannya. Nah, keterangan ini kan bisa menjadi semacam salah satu bukti gitu ya untuk mengungkapkan motif di balik pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Tarsum kepada istrinya beberapa waktu lalu. Kemarin pada hari Senin, polisi sudah memeriksa kejiwaan si pelaku. Saat ditanya, pelaku sudah mulai kooperatif dan terkadang normal saat menjawab pertanyaan polisi. Karena sebelumnya ketika ditanya, sepertinya pelaku seperti sadar, tidak sadar begitu ya. Bahkan sempat tidak mengakui perbuatannya karena seperti hilang kesadaran begitu, Gemma. Iya, dan sempat kayak bertanya ini sebenarnya kehidupan nyata apa tidak ya? Betul. Gitu, kayak agak halusinasi. Nah, rencananya pemeriksaan kejiwaan ini akan dilanjutkan kembali pada hari ini. Kita akan simak selengkapnya pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin. Dilaksanakan pemeriksaan dari RSUD Ciamis, yaitu dari Dr. Andi Fatimah, spesialis kejiwaan. Namun demikian, beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan, karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi. Jadi belum bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan. Tapi kooperatif ya, komunikasi antara pelaku sama dokter. Untuk sepengetahuan saya dari dokter tadi cukup kooperatif, cukup sudah bisa diajak komunikasi. Maka dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku, jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Untuk tersangka sendiri sekarang ditahan umum atau sendiri? Masih ditempatkan di tempat tersendiri untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan masih dijaga. Dibandingkan dengan awal-awal tadi lebih kondusif, lebih tenang, nggak banyak reaksi atau apa, jadi lebih kondusif, lebih tenang, memberikan sesekali memberikan jawaban kepada dokter katanya. Ya, terkait pemeriksaan kejiwaan ini memang membutuhkan waktu ya sampai menunggu pelaku kooperatif, dan beruntung tadi akhirnya sudah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mulai nih katanya ya bisa menjawab sejumlah pertanyaan. Sebelum memutilasi istrinya, pelaku sempat menganiaya sang istri dengan benda tumpul sehingga menyebabkan kematian korban, yaitu adalah karena trauma benda tumpul di bagian kepala. Jadi dari keterangan sejumlah saksi ini, peristiwa bermula saat terjadi cekcok antar keduanya. Nah, kemudian mereka disebut sempat keluar rumah dan cekcok terjadi sekitar 30 meter dari rumah. Jadi tetangga pada mendengar sebenarnya ada cekcok ini ya. Nah, seminggu sebelum kejadian terjadi, korban dan pelaku sempat menghubungi juga puskesmas terdekat. Petugas puskesmas datang dan memeriksa kondisi pelaku. Saat itu pelaku diberikan obat penenang, namun petugas puskesmas memastikan bahwa kondisi pelaku tidak baik-baik saja. Dan pelaku sempat mencoba melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepala ke dinding. Dan inilah yang menjadi alasan korban sebagai istri kemudian menghubungi pihak puskesmas terdekat begitu ya. Sementara itu, tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ciamis pada saat ini melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban yang masih duduk di bangku kelas 11 SMK. Berdasarkan pantauan tim di lapangan, kondisi anak korban ini masih terlihat syok dan trauma. Ya bagaimana tidak ya Naila ya? Kita melihat orang tuanya sempat cekcok, kemudian berakhir dengan kejadian tragis seperti ini. Jadi pelaku dan juga korban ini memiliki dua anak. Satu anak masih duduk di bangku SMK. Yang ini dia, kita lihat pendampingan dari tim psikologis dilakukan untuk anak pelaku begitu ya. Ini yang masih duduk di bangku SMK dan katanya mengalami trauma, shock begitu ya. Bingung seperti apa harus melanjutkan kehidupannya, pendidikannya. Dan dikabarkan juga pihak psikolog dari tim psikolog di sana juga akan menghubungi atau juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah setempat dan juga Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan bagaimana nanti lanjutan penanganan terhadap anak pelaku. Nah, kalau dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa sebenarnya motif yang diduga dari kepolisian adalah depresi karena faktor kondisi ekonomi, di mana usaha dari si pelaku ini ternak kambing ini memiliki
penurunan drastis untuk penjualannya sehingga ia stres karena juga masih punya utang 100 juta. Jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab dari pelaku melakukan aksinya. Dan kita akan melihat bagaimana respons dari Kepala Dinas DP2 KBP 3A Dian Budiana menanggapi ataupun bagaimana pendampingan terhadap anak korban. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik tanpa ada rasa dendam, dan juga dia itu bisa bersemangat untuk melanjutkan masa depannya dengan baik. Setelah itu juga kita juga berpikir bekerja sama nanti dengan dinas sosial melalui petugas kesejahteraan sosial atau Peksos, bagaimana kelanjutan anak tersebut dalam bidang pendidikannya. Dengan dinas pendidikan juga nanti kita akan komunikasikan karena nanti anak tersebut kan tidak berada bersama orang tuanya lagi. Dengan ini tentunya juga tidak hanya satu kali ketika ada kejadian yang kemarin sangat menghebohkan, tapi juga kami merencanakan beberapa kali pendampingan sampai anak tersebut kelihatan bersemangat kembali. Karena yang namanya anak sekolah tidak menutup kemungkinan nanti akan mendapatkan perlakuan di luar kendali kita. Mereka akan anak tersebut benar-benar harus bersemangat, harus punya jiwa yang pantang menyerah, kan seperti itu. Walaupun dengan beban mental mungkin yang sangat terpukul sekali, tapi kita upayakan bagaimana anak tersebut harus tetap sekolah, tetap semangat. Ya, Gemma, kalau kita berbicara mengenai kasus depresi ini akhir-akhir ini ya, masalah kesehatan mental ini kian menjadi perhatian ya. Ada kasus depresi hingga bunuh diri, kemudian depresi yang berujung penganiayaan hingga pembunuhan, kematian keluarga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi ya dari kasus ini penting ya adanya layanan atau akses layanan kesehatan ya, khususnya kesehatan mental di berbagai daerah ya, seperti di wilayah Ciamis, Jawa Barat ini. Jadi memungkinkan bagaimana kemudian masyarakat yang ingin mendapatkan akses kesehatan mental bisa terbantu begitu ya, dan juga terkoordinir oleh wilayah setempat begitu. Iya, apalagi ini juga harus menjadi perhatian khusus juga ya di Jawa Barat ini. Tewasnya dari korban ini juga menambah daftar panjang di mana korban perempuan menjadi tambahan kasus kekerasan terjadi ribuan kali setiap tahun di kawasan Jawa Barat. Karena dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat sepanjang tahun 2023 ini sudah mencapai 1.128 kasus dengan jumlah korban sebesar 1.151 orang. Dan memiliki kasus tertinggi ini di kota Bandung, ya masih agak tetanggaan di sama Ciamis ya. Jadi ini harus menjadi concern sekali untuk pemerintah, untuk tadi ya seperti menawarkan dan juga menyediakan layanan untuk kesehatan mental, karena apalagi di Jawa Barat ini sudah sampai 1000-an kasusnya. Iya, jasa-jasa konseling dan juga perlu menjadi perhatian dari orang dekat sekitar ya. Kita juga harus aware begitu ya, jika memang ada tanda-tanda orang dekat ini mengalami masalah kejiwaan, gangguan mental atau depresi ini terus harus kemudian kita laporkan bersama. Nah, bagaimana tanggapan warganet terkait kasus mutilasi yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat ini? Kemarin kita baru digegerkan dengan kasus mutilasi dalam koper. Sekarang ada lagi kasus mutilasi suami kepada istri. Nah, bagaimana tanggapan warganet? Kita langsung tampilkan pemirsa. Komentar warganet dari @jaxx, sedih banget belakangan ini beritanya begini terus nih, please jaga kesehatan mental, jangan telat ke psikiater katanya. Apalagi sekarang jasa psikolog gitu ya, psikiater sudah bisa menggunakan BPJS. Betul. Dan kemudian dari @adeda yang mengatakan sudah terlalu banyak kasus pembunuhan oleh keluarga sendiri karena faktor ekonomi. Memang ekonomi sekarang sangat sulit apalagi bagi menengah ke bawah. Jadi harus lebih diperhatikan juga kalau ada sanak saudaranya yang mungkin mengalami situasi seperti ini ya. Masalah ekonomi, pinjol, ya masalah yang tidak mapan dalam urusan pernikahan, keluarga dan lain sebagainya. Ini dari @acarixxx Ciamis. Kenapa ya? Ayo Pemdanya buat pengajian akbar katanya untuk buang sial dan step by step pulihkan ekonomi warga Ciamis. Oke.
Iya, oke. Nah itu dia tadi ragam tanggapan dari para warganet yang jelas kalau memang kasusnya secara berturut-turut apalagi juga mungkin terjadi dengan angka yang tinggi di suatu daerah, ini patut menjadi perhatian sesegera mungkin oleh pemerintah daerah setempat dan juga pihak-pihak terkait lainnya tentunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.